Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, agar menguji kita siapa yang di antara kita yang terbaik amalannya, siapa di antara kita yang paling terbaik bekalnya. Dan bekal yang terbaik sebagaimana yang telah kita diingatkan tadi malam adalah bekal ketakwaan. Bekal takwa adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Dan akibat dari ketakwaan itulah tadi yang dibacakan imam kita di subuh. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ayat-ayat kauniyah Allah, ayat-ayat yang Allah nampakkan kepada diri kita, yang Allah tetapkan dalam perputaran langit dan bumi, sebenarnya itu bisa menjadi pelajaran. Sebagaimana yang tadi dibacakan tadi subuh, itu akibat dari ketakwaan yang diingatkan di tadi malam maghrib. Kalau yang tadi kita diingatkan bahwa orang-orang yang bertakwa akan diberikan surga, orang-orang yang bertakwa akan dimuliakan oleh Allah. Dan itulah kanu yu'adun, itulah yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan siapakah yang lebih bagus janjinya dalam penepatan selain daripada Allah? Maka orang-orang yang beriman, yang menghabiskan waktunya untuk Allah, menghabiskan hartanya untuk Allah, menghabiskan tenaganya untuk Allah, mereka tidak pernah merasa letih. Mereka tidak pernah merasa bosan, karena mereka bagus keyakinannya kepada Allah, bahwa segala jerih payahnya, segala pengorbanannya, itulah hakikat kebahagiaannya. Dan di pertemuan kali ini, semoga Allah melembutkan hati kita kembali untuk kita mempelajari agama Allah, duduk sejenak untuk bertafakkur fiddin. Dan kita ingatkan sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam karya kitab yang kita kajikan, Ad-Da'u wad-Dawa, yaitu tentang penyakit dan obatnya. Dan di pertemuan sebelumnya Syekh Utsaimin dan begitu pula yang dikuatkan dalam tulisan ini dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kita diingatkan bahwasanya kullu syarri wa dawa'in fid dunya wal akhirah sababuhu az-dzunub. Bahwasanya segala keburukan, segala penyakit di dunia, alam barzah dan akhirat seorang hamba sebabnya hanya satu dosa. Dan sebagaimana yang telah kita ingatkan, bahwasanya umat-umat terdahulu dibinasakan, umat-umat di hari ini dibinasakan. Terjadinya kerusakan di muka bumi itu disebabkan dosa yang seorang hamba lakukan. Maka benarlah firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kadzabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun yang menimpa dari suatu musibah dari kepada kalian itu disebabkan kecuali ulah-ulah tangan kalian. Dan sungguh Allah telah memaafkan sangat banyak dari ulah-ulah yang kita lakukan, dari dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Allah tidak menghukumi kita. Yang seandainya seorang hamba dihukumi dari setiap dosa yang dia lakukan, maka tidak ada di antara kita kecuali kebinasaan. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala memberikan perincian dari akibat dosa.
Kata beliau, min adraril ma'asi lil 'abdi fi dinihi wa dunyahu wa akhiratahu. Di antara mudarat disebabkan maksiat yang dilakukan seorang hamba pada agamanya, pada dunianya, pada akhiratnya. Al-awwal hirmanul ilmi. Yang pertama, seorang hamba diharamkan ilmu. Bagaimana Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada gurunya akan buruknya hafalannya karena tidak sengaja melihat betis dari wanita yang berjalan di pasar. Karena Imam Syafi'i ini orangnya yang sangat cerdas. Tidak ada suara yang dia dengar kecuali dia hafalkan. Tidak ada satu lembaran yang dia lihat kecuali dia hafalkan. Sampai orang-orang bersuara masalah harga di jalan, dia hafalkan. Harga pakaian sekian, harga celana sekian, dia hafalkan satu kali dengar. Maka dari itu kisah yang sangat menakjubkan, Imam Syafi'i ketika ingin menghafal Al-Quran, dia harus tutup lembaran sebelah. Kenapa? Karena kalau dia baca tidak ditutup dengan kertas putih polos di sebelah satunya, itu terikutkan dalam hafalan. Dan dia takut terkecoh dalam menghafalkan hal tersebut. Dan ini sebagaimana ungkapan yang diungkapkan. Kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, syaqautu ila waqi'i li su'i hifsi fa arshidani an atrukal ma'asi wa qala innal ilma nurullahi wa nurullahi la yu'ti li'asi. Kata Imam Syafi'i, saya pernah berkeluh kesah kepada guruku yang bernama Waqi' akan buruknya hafalanku. Padahal dikisahkan oleh para ulama, hafalannya hanya salah satu huruf. Aturan wal asr misalnya dia baca fal asr, hanya kesalahan satu huruf dari bacaan yang dia setorkan. Akan tetapi kata gurunya memberikannya petunjuk agar dia meninggalkan maksiat. Karena ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan oleh pelaku maksiat. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik di subuh hari. Inti pelajaran dari pelajaran sebelumnya kita ingatkan bahwa inti dari segala musibah yang menimpa kita, segala penyakit yang menyerang kita, itu sebabnya hanya satu, yaitu dosa. Dan dosa akibatnya seseorang terharamkan oleh ilmu. Yang kedua, hirmanur rizq. Seseorang terharamkan oleh rezeki. Kenapa? Karena ketakwaan mendatangkan rezeki, sedangkan dosa dapat menghalangi rezeki. Yang ketiga, al-wahsyu fil qalbil asi bainahu wa bainallah. Adanya penghalang antara hati seorang hamba dengan Allah. Liarnya hati, susahnya fokus hati seorang hamba kepada Allah, itu disebabkan dari dosa pengaruh yang menyerang hati. Kemudian al-wahsyu bainahu wa bainan nas. Adanya kekejaman, adanya keliaran hati dari seorang hamba kepada manusia yang lainnya disebabkan dosa. Kemudian ta'sirul umur. Seseorang disulitkannya dalam urusan, itu disebabkan dosa yang dia lakukan. Ini mungkin dari yang bisa kita ingatkan dari 5 pengaruh yang bisa mengakibatkan disebabkan dosa dan maksiat kepada Allah. Yang pertama, haramnya ilmu, diharamkannya rezeki, kemudian liarnya hati, kejamnya hati, sulitnya hati fokus kepada Allah, dan bagaimana kekacauan hati sesama manusia. Kemudian bagaimana sulitnya urusan seorang hamba disebabkan dosa yang dia lakukan. Semoga dari nasihat yang singkat ini memberikan peringatan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.